Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Selamat malam, Ibu. Pak Naga tidak pakai batik. Apa batiknya berbeda? Oh, pakai batik. Oke, modelnya beda ya, Pak ya? Iya. Saya baru lihat model seperti itu. Batik apa itu, Pak? Batiknya dari mana? Ini, Bu. Kurang tahu ini. Oh, Ada yang kurang kasih. tahu. Oh, ada yang kasih gitu. Oke. Biasanya kalau ada yang awan-awan, kalau nggak salah dari Mega Mendung ya, Bandung ya. Saya kurang tahu juga apa Cirebon. Batik Cirebon atau batik apa. Gitu. Biasanya ada ciri khas masing-masing. Oke. Hari ini saya terima kasih mau teman-teman kuliah karena minggu kemarin saya nggak bisa tidak bisa masuk karena ada jadwal sidang, jadi saya nggak bisa masuk. Terus hari ini harusnya minggu tenang, teman-teman masuk. Mungkin ada beberapa dosen yang masih masuk, tapi ada beberapa dosen yang minggu tenang. Nah, hari ini pertemuan terakhir dan sebelum kita ketemu nanti setelah UTS, ya 2 minggu libur lah ngerjain UTS. Nah, UTS-nya enak kan? Udah ngerjain? Udah dikerjain belum? Senyum-senyum. Ada 2 makna nih. Senyumnya iya, sudah dikerjakan, atau senyumnya itu ada yang belum juga. Ya nggak masalah sih kalau ada yang belum. Yang penting jangan lupa lah pas ujian hari H-nya. Oke. Hari ini kita akan membahas pertemuan ke-6 tentang strategi pemasaran. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Belum, Ibu. Oke, sudah. Sudah. Proses. Dulu di saya masih Oke, hari ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Salah satunya nanti kita membahas tentang segmentasi pasar. Jadi menurut para ahli, strategi pemasaran merupakan program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target market serta untuk memuaskan konsumen. Lalu menurut Eric Kotler, strategi pemasaran adalah cara di mana fungsi pemasaran mengatur kegiatannya untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam penjualan pada tingkat buaran. Menurut Stanton, strategi pemasaran merupakan sebuah sistem di mana terdapat hubungan antara tujuan, perencanaan, dan penentuan harga dengan bagaimana mempromosikannya, serta menyalurkan atau mendistribusikan produk barang atau jasa kepada konsumen. Menurut Ciptono, strategi marketing merupakan sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Jadi dari beberapa definisi ini bisa kita simpulkan bahwa strategi pemasaran adalah sebuah sistem yang akan digunakan untuk mempromosikan produk baik barang maupun jasa sehingga bisa mendapatkan nilai keuntungan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaimana proses itu tidak hanya bikin planning visi misinya saja atau produknya saja, tapi juga mempromosikan atau beberapa strategi promosi untuk mengenalkan produknya tersebut sehingga orang-orang atau konsumen untuk tertarik untuk membelinya. Jadi ada beberapa strategi yang sebenarnya sering kita alami, strategi pemasaran sering kita alami dan sering kita kena jebakannya juga gitu. Jadi secara nggak langsung strategi pemasaran itu mengarahkan kita sebagai pengusaha atau yang punya usaha untuk mengarahkan pembeli untuk membeli produknya yang lain gitu. Yang misalnya kita jual produk A,
Tapi sebenarnya produk A itu tidak kita jual atau sebenarnya target kita untuk orang-orang beli adalah produk B, bukan produk si A-nya. Nah, A itu hanya untuk diperkenalkan saja, tapi sebenarnya targetnya adalah produk si B-nya itu. Itu ada juga termasuk adalah strategi pemasaran. Manfaat strategi pemasaran yaitu mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik, mengidentifikasi sejauh mana perkembangan perusahaan. Jadi sejauh manakah perkembangan perusahaan kita tercapai, apakah produk kita tercapai untuk pembeli, dan sejauh mana produk yang disukai oleh konsumen. Sehingga kalau kita udah tahu sejauh mana konsumen menyukai produk kita atau perkembangannya, berarti kita bisa meningkatkan pada produk itu. Misalnya produk A yang banyak orang beli, berarti produk A yang lebih kita produksi lebih banyak daripada produksi B-nya. Jadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah, ya, dengan berbagai perubahan sistem atau perubahan zaman atau perubahan hal apapun itu menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah menjadi ke depannya, ya, apalagi dengan kondisi pandemi ini, bagaimana merubah strategi pemasaran yang tadinya modalnya dine-in, terus kalau misalnya makanan atau misalnya pakaian juga sama, tapi bagaimana menjualnya dengan secara online. Nah, online itu juga kan nggak bisa sembarangan kita daftar aja di Shopee atau misalnya di Lazada atau yang lainnya, tapi kita harus memikirkan strateginya yang bagaimana. Lalu menjadi alat untuk menghindari konflik terhadap bagaimana perusahaan harus bergerak, menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbarui, evaluasi, menjadi acuan agar manajer bergerak dan berpikir ke arah yang lebih sistematis. Ini sebenarnya manfaat strategi pemasaran saling berkaitan juga. Oke, selanjutnya adalah konsep strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu memiliki beberapa konsep yang sebenarnya nanti teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Dilihat segmentasi pasarnya kah, market position-nya, market entry strategi, atau marketing mix strategi, atau lihat timing strateginya. Tapi di antara konsep ini sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama kita menginjak dulu di segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar yang saya sering utarakan, setiap penjualan tidak bisa kita menganggap semua orang untuk membelinya. Ya, tidak bisa mengklasifikasi pasar itu secara heterogen. Jadi semua lapisan itu bisa beli produk kita. Ya, tapi seharusnya kita harus lebih kedalamin lagi atau dikerucutkan kembali sehingga menjadi homogen. Jadi kebutuhan dan kebiasaan orang itu kadang suka berbeda-beda, ya, baik kalangan usia, terus hobi, terus lifestyle dan yang lainnya itu tidak bisa sama. Jangankan lifestyle, kita menjual baju saja, baju anak, ya, saya bilang baju anak, kita jual baju anak itu juga ada spesifikasinya, ya, ada spesifikasi anak usia baru lahir dengan usia 1 bulan itu kebutuhan bajunya juga berbeda. Ya, atau nanti usia 1 tahun sampai usia 4 tahun itu bagaimana sih kebutuhannya? Nah, kayak yang setahu saya kalau misalnya baru lahir tuh bajunya juga berbeda dengan usia yang sudah 5 bulan ke atas. Nah, itu berarti kan walaupun sama-sama jual pakaian anak, tapi kan itu tidak bisa dibilang homogen, tapi harus heterogen. Nah, makanya bagaimana mengklasifikasinya menjadi homogen. Ini yang disebut dengan bahasanya segmentasi pasar. Jadi mengklasifikasi yang tadinya heterogen menjadi homogen, itu dalam istilah pemasaran adalah segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar yang teman-teman nanti kenal adalah ada 9. Tapi yang sering dilakukan oleh usaha itu hanya ada 3 item, yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Tapi nanti saya akan jelaskan tetap ke-9-nya. Namun kalau kebanyakan klasifikasi untuk segmentasi pasar hanya 3 item ini. Kenapa? Karena ini lebih mudah untuk kita klasifikasinya daripada segmentasi pasar yang keselanjutannya. Karena lumayan agak rumit kalau yang selanjutnya
Namun yang 3 item depan ini adalah yang lebih mudah untuk diklasifikasi. Oke, yang pertama adalah segmentasi pasar berdasarkan geografi. Jadi pada segmentasi pasar ini dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, desa, dan daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Jadi geografi itu biasanya kita anggap geografi itu wilayah. Tiap wilayah itu berbeda. Contoh hal yang simpel, jadi kalau kita jual baju-baju hangat, ya teman-teman jualnya di wilayah mana kira-kira? Wilayah dingin. Oke, di wilayah daerah dingin ya. Nggak mungkin kita jual di daerah pantai atau wilayah-wilayah yang cuacanya panas. Berarti kan kita harus mengklasifikasi baju-baju hangat itu kita jual di daerah gunung lah atau daerah yang dingin. Sehingga kita sudah mengklasifikasi secara nggak langsung, secara segmentasi pasar adalah geografi. Jadi kita sudah kepikiran nih, oh saya mau jual baju hangat, berarti wilayahnya kemana? Itu berarti wilayahnya adalah pasar saya, adalah orang-orang yang tinggal di wilayah wilayah yang dingin atau yang tinggal di gunung atau yang lainnya. Gitu. Atau sasaran kita juga bisa masuk ke psikografi, yaitu orang-orang yang demen atau suka yang namanya mendaki gunung dan yang lainnya. Nah, itu adalah target kita. Nah, istilahnya pasar kita udah ke situ. Jadi setiap wilayah pun kita harus memikirkannya. Jangankan pakaian, makanan. Ya, kalau kita jual makanan hangat, ya rata-rata makanan hangat itu pasti kita di wilayah yang tempat-tempat yang dingin. Makanya kalau kita ke puncak di pinggir-pinggir kan suka ada ini ya jagung bakar ya. Terus kayaknya Pak Chandra demen tuh ke puncak naik motor kan, mampirlah di sana gitu. Terus dan yang lainnya biasanya udah terkenal di situ atau wilayahnya sudah di situ. Jagung bakar udah pasti ada di puncak. Jarang ada di pantai atau di wilayah-wilayah kota atau di pinggiran yang lainnya gitu. Ada sih, cuma tidak terlalu banyak karena segmentasi pasarnya adalah di wilayah tersebut. Gitu. Sama kayak misalnya makanan lah ciri khas. Ya, di negara saya selalu bilang kayak misalnya kayak sekarang lagi tren makanan Korea. Kalau teman-teman suka makan kimchi itu rasanya ada agak-agak asam gitu. Tapi kimchi yang kita makan di Indonesia, di Jakarta lah, sama kimchi aslinya Korea itu ternyata berbeda. Kenapa? Karena saya sempat makan yang asli dari Korea itu rasanya agak sedikit, bukan sedikit ya, malah asam sekali. Jadi bukan lidah kita cocoknya gitu. Sama hal yang kalau misalnya kita makan ramennya di Jepang sama ramennya di Indonesia itu pasti akan berbeda. Cita rasanya berubah. Nah, itu termasuk juga segmentasi pasar. Menentukan atau mengembangkan produknya itu sesuai dengan wilayahnya. Oke. Selanjutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi pasar ini dibagi menjadi kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin atau gender, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Ya, ini adalah yang sering diklasifikasi. Nah, yang kadang suka juga lebih mudah untuk diklasifikasi. Gitu. Kenapa? Karena pasti pembagian usia. Kita sudah membagi usia nih. Kira-kira yang tadi saya pembuka, baju tuh mau kita jual untuk usia yang berapa sih? Gendernya kan juga diklasifikasi. Ya, terus tingkat ekonomi kira-kira kita mau jual itu produknya mau dijual ke kalangan mana? Ya, apakah kalangan atas, menengah, apa bawah? Gitu. Karena kalau misalnya targetnya menengah atas, menengah harganya yang sedang lah. Orang menengah atas akan jarang beli karena ngerasa mohon maaf tidak level untuk beli harga yang segitu. Ya, hal yang simpel adalah handphone, elektronik dan yang lainnya.
Ya, sering adalah elektronik. Karena orang yang sudah biasa pakai iPhone itu nggak akan beli handphone Xiaomi atau Oppo atau Vivo dan yang lainnya. Mungkin ada beberapa, tapi kita ukurannya general, umum lah semuanya. Jadi mereka juga melihat tingkat ekonomi. Handphone aja ada levelnya, ya. Yang sering kita ini ada handphone itu ada levelnya loh, ya. Itu adalah targetnya, target segmentasi pasar berdasarkan demografi. Jadi setiap produksi handphone itu mempunyai level, yaitu dia mau melihat tingkat ekonominya. Jadi, berarti kalau saya produk contoh Samsung Note 20 yang sekarang yang baru ya, atau saya takut ketinggalan, nggak terlalu ngikutin perkembangan handphone, cuma Samsung Note 20 sama Samsung A, itu kan harganya jauh beda. Nah, targetnya adalah beda. Ya udah, itu adalah tingkat ekonomi. Berarti Samsung 20 itu kalau nggak salah hampir 15 juta ke atas, ya, apa 20 juta ke atas. Nah, itu berarti kan targetnya tingkat ekonominya yang di atas. Nah, Samsung A, kalau nggak salah ya, istilahnya harganya 3 juta atau 3 juta ke bawah atau 4 juta ke bawah. Berarti dia masih melihat tingkat ekonomi menengah. Nah, ada lagi yang baru, atau misalnya bukan yang baru ya, ada juga Samsung yang keluaran untuk menengah bawah, gitu, yang harganya rata-rata 1 atau 2 juta ke bawah. Itu juga termasuk lihat demografi. Ya, makanya kadang suka, kok beda-beda ya harganya, padahal sama aja produksi, sebenarnya sama gitu, cuma mereka targetnya adalah berbeda. Mobil juga sama. Mobil kan juga ada tipenya ya, ada klasifikasinya juga gitu. Kira-kira mobil mahal, terus mobil menengah, sama mobil murah gitu. Itu juga ada klasifikasi. Mereka melihat tingkat ekonominya. Kalau tingkat pendidikan itu jarang terjadi, ya, jarang, karena klasifikasinya lumayan ini. Cuma ada yang seperti itu tingkat pendidikan. Kayak misalnya sekolah dan yang lain yang bisa kalau tingkat pendidikan. Nah, jenis kelamin, gender, terus usia, terus yang lainnya itu adalah berdasarkan demografi. Nah, terus tingkat ekonomi ada termasuk juga income ya. Oke, selanjutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimulus pemasaran. Bahasanya agak ribet, cuma simpelnya gini, psikografi itu lebih bagaimana gaya hidup. Nah, jadi mereka mengklasifikasi atau mengkelompokkan seseorang dengan gaya hidup, pola hidup, atau gaya stylenya, style kehidupan atau style gayanya mereka, lalu diklasifikasi. Nah, contohnya kalau misalnya orang-orang yang suka makanan sehat, orang yang vegetarian dan yang lainnya. Terus ada orang yang suka makan daging dan yang lainnya. Itu kan juga mengklasifikasi. Atau orang-orang yang suka dengan gaya style Korea. Ya, sekarang tuh lagi Korea-Koreaan, terus baju pun juga sama. Jadi mereka mengklasifikasi juga. Padahal mengklasifikasi usia juga, terus mengklasifikasi gaya hidup di psikografi. Makanya kadang segmentasi ini juga saling berkaitan. Tapi tetap fokusnya mau kemana dulu. Oh, kita mau ke pola hidup nih, gaya hidup nih, kira-kira mau kemana? Apakah kita targetnya adalah makanan-makanan sehat? Nah, berarti pola hidup seseorang kita melihat psikografinya. Atau segmentasi pasar berdasarkan psikografi itu juga ya sama ya kayak perkumpulan yang suka naik motor dan yang lainnya, atau yang sekarang lagi trennya lagi naik sepeda gitu kan, naik sepeda, kumpulan-kumpulan orang-orang yang suka naik sepeda dan yang lainnya. Itu juga adalah psikografi. Itu mereka memasarkan atau mengklasifikasi produknya itu, menjual produk-produk yang berkaitan tentang sepeda. Tidak hanya rodanya saja, tapi semuanya yang berkaitan dengan sepeda. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya sepeda juga kan kadang ada kafe. Dia sebenarnya awalnya buatnya kafe. Tapi untuk gimana strategi pemasarannya, mengklasifikasi
ya melihat perubahan orang. Oh, sekarang tuh orang-orang suka naik sepeda. Nah, kadang suka ada kafe yang modelnya untuk kumpulan orang sepeda. Jadi di depannya suka ada yang buat parkir sepeda, terus mereka juga jual onderdil atau reparasi tentang sepeda dan yang lainnya. Itu juga termasuk psikografi. Mereka melihat target di situ karena melihat wilayah sekitar. Kadang-kadang itu juga mempengaruhi. Melihat wilayah sekitar, oh ini wilayah kita tuh sering banget dilewati oleh orang-orang yang suka naik sepeda. Gitu. Gimana orang-orang naik sepeda itu mampir ke kita. Itu juga termasuk bagian dari segmentasi pasar psikografi. Nah, sebenarnya ini 3 item ini udah selesai membahas tentang segmentasi pasar. Cuma kan namanya PR ya, guru itu harus mengenalkan semuanya gitu. Jadi saya akan menjelaskan. Oke. Selanjutnya adalah segmentasi berdasarkan sosiokultural. Nah, sebagai dasar lanjut untuk segmentasi pasar, segmentasi sosiokultural yaitu memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis budaya. Dibagi dalam segmen yang sesuai dengan tahap pada yang pertama adalah daur hidup keluarga. Hidup keluarga ini maksudnya daur hidup tuh kalau keluarga itu juga bisa diklasifikasi. Mohon maaf, ada keluarga yang utuh, ada keluarga broken home, atau keluarga yang memiliki pola asuh yang berbeda. Itu juga termasuk daur hidup keluarga. Atau budaya keluarga ya, kelompok budaya di keluarga tersebut mengenalkan agama itu ada beberapa yang sangat ketat gitu untuk mengenalkan agama ya. Contoh misalnya ya kita agama Islam, mengenalkan agama Islam yang mungkin basic ibu bapaknya ustadz atau ustazah atau hafiz atau bagaimana. Nah, itu juga termasuk seperti itu. Atau budaya keluarga yang bebas. Ya orang tuanya bebas atau anaknya juga bebas dengan gayanya, itu juga termasuk daur hidup keluarga. Itu adalah segmentasi pasarnya juga. Selanjutnya adalah kelas sosial. Sosial jarang terjadi, cuma kalau biasanya masih beberapa di daerah atau budaya mempunyai kelas sosial tersendiri, ya. Itu juga termasuk segmentasi pasar, cuma di Jakarta udah agak jarang gitu. Atau kalau kelas sosial itu bisa juga ya bisa sih yang kayak dari income ya, pemasukan ya, terus atau pendidikan, yaitu kelas sosial juga, tapi itu jarang terjadi gitu. Selanjutnya adalah budaya dan budaya, lintas budaya atau segmentasi pemasaran global, globalisasi dan yang lainnya. Nah, adalah kelompok antropologis atau dalam hal sosial kultural. Yang kelima adalah segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim. Merupakan bentuk efektif segmentasi bagi pengguna brand atau merek. Seperti yang pertama adalah tingkat penggunaan beda segmentasi terletak pada penggunaan berat, penggunaan sedang, terus penggunaan ringan, bukan sebuah produk jasa atau brand khusus. Yang kedua adalah tingkat kesadaran konsumen pada produk, kesiapan membeli produk, dan apakah konsumen membutuhkan informasi tentang produk tersebut. Yang selanjutnya adalah loyalitas brand. Loyalitas konsumen pada brand atau merek dijadikan perusahaan sebagai identifikasi karakteristik konsumen, di mana mereka bisa langsung menjadi pendukung promosi ke orang dengan karakteristik yang sama, namun dengan populasi yang besar. Nah, ini adalah hubungan yang saling berkaitan, tingkat penggunaan, tingkat kesadaran, dan loyalitas brand atau loyalitas merek. Jadi, makanya dibilang hubungan secara ekstrim. Dan ini jarang terjadi, saya sering ngomong, ini jarang terjadi karena lumayan agak sulit untuk mengklasifikasinya. Gitu. Untuk sulit untuk mengklasifikasinya, kenapa? Satu, loyalitas brand. Setiap orang belum tentu loyal pada produk. Contoh, dikatakan loyal itu adalah orang itu menggunakan produk itu terus-terusan, tidak pernah putus. Sekali putus itu bukan loyal. Oke. Contoh yang gambar adalah misalnya gini.
saya suka makan di McDonald. Saya makan terus di McDonald, apapun itu McDonald. Ya, pokoknya ditawarin KFC tidak, ditawarin Sabana tidak, ditawarin Burger King tidak, atau Wendy tidak, semuanya. Pokoknya saya maunya McDonald. Beli apapun, produknya adalah McDonald. Itu adalah loyalitas pada brand. Namun suatu saat saya mencoba memakan produknya Texas, atau udah lama banget ya Texas ya, atau produk yang yang baru lah gitu, atau produk yang lain lah. Nah, itu saya makan sekali atau 2 kali, itu sudah dinyatakan tidak loyal. Kenapa? Namanya loyalitas brand, itu adalah produk yang kita gunakan terus-menerus. Makanya ini dibilang hubungan secara ekstrim, dan ini akan sulit. Kita untuk melakukan produk tersebut atau penelitian tersebut agak susah. Makanya dulu saya ingat banget, waktu saya mau bikin tesis tentang loyalitas brand, pembimbing saya bilang, kamu yakin seperti ini? Gitu kan? Karena ini agak susah. Saya mau coba untuk dulu tesis lebih ke sekolah, loyalitas orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ini adalah makanya pembimbing saya bilang, ini susah, saya saja angkat tangan. Istilahnya beliau dosen biasa statistik, mengatakan angkat tangan. Kalau kamu berani ya silahkan. Cuma dosennya aja begitu, saya juga jadi kayak takut gitu kan. Akhirnya saya mundur diri karena memang agak susah untuk kita melakukan penelitian loyalitas brand. Gitu. Walaupun ada beberapa cuma kalau dosen saya bilang itu belum dikatakan loyal. Gitu. Jadi ada klasifikasi, identifikasi dalam hal loyalitas. Nah, kesiapan membeli produk. Kita juga tidak bisa menentukan orang itu kapan siap beli produk kita dan yang lainnya. Makanya saya bilang segmentasi pasar ini berdasarkan hubungan secara ekstrim jarang dilakukan karena agak susah. Oke, selanjutnya adalah segmentasi berdasarkan situasi pengguna. Kesempatan dan situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produk. Jadi kesempatan ini bagaimana konsumen membeli atau mengkonsumsi melihat situasi penggunanya. Sama kayak yang tadi, melihat situasi pengguna itu kira-kira penggunaan produk kita itu rutin nggak ya dibeli oleh konsumen. Contoh kayak misalnya kita beli lemari. Ya, lemari, tempat tidur, kursi, dan yang lainnya. Itu kan kategori situasi pengguna. Tidak rutin untuk membelinya. Sehingga kita harus mengklasifikasi, menentukan apakah konsumen akan membeli atau tidak. Kira-kira kapan konsumen membeli produk tersebut. Nah, maka kadang suka gini. Suka ngeliat nggak ya? Kadang suka ya emang mencari keuntungan di musibah orang lain. Ya. Hal yang sering terjadi adalah, ya saya yang sering lihat adalah, ini lagi musim hujan, lalu ada wilayah beberapa banjir. Nah, sering strategi pemasaran adalah menjual atau memberi diskon promo, yaitu tentang kebutuhan di rumah. Lemari dijual diskon besaran, terus tempat tidur, terus kursi, dan yang lainnya. Karena lihat situasi pengguna. Nah, ini adalah targetnya. Ini wilayah daerah di sini tuh kira-kira sering kebanjiran. Berarti kan lemari sekarang bukannya ini ya, kalau lemari kayu, saya taunya mereknya, cuma saya nggak tahu ini yang kayu-kayu yang sekarang itu jarang kuat kena air, ya. Terus kursi juga sama. Kenapa? Mungkin ada yang rumahnya dulu punya kursi yang jadul tuh dulu sama kursi yang sekarang itu akan berbeda. Kalau dulu saya punya karena turunan nenek saya, ya, itu kuat sekali besinya. Sampai rumah saya sering kebanjiran dulu, sampai kemarin juga sampai kebanjiran, itu masih awet. Tapi kursi yang baru beli itu cepat rusak.
Nah, itu adalah situasi pengguna. Mereka istilahnya ya saya nggak tahu apakah ada bahan-bahan mengurangi yang kayak gimana gitu ya. Cuma semua produk sih, bukan hanya kursi dan lemari dan yang lainnya. Nah, ini adalah situasi pengguna. Gitu. Itu jadi melihat menentukan apakah konsumen akan membeli dan mengkonsumsinya. Nah, makanya kadang juga saya bilang di bawah tiga ke bawah itu 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 9 itu lumayan agak diklasifikasi agak susah. 7 adalah segmentasi berdasarkan benefit. Bentuk segmentasi klasifikasi pembeli sesuai dengan manfaatnya. Jadi setiap manfaat berbeda yang mereka cari dari produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Sebuah studi yang melakukan pengujian apakah pengendalian preferensi konsumen terhadap mikro dan Scrafber teridentifikasi 5 keuntungan strategi, yaitu fungsional, nilai uang, manfaat sosial, dan yang lainnya. Segmentasi berdasarkan benefit ini simpelnya gini. Produknya sama, tapi tujuan kita berbeda. Tiap orang melakukannya berbeda. Misalnya gini, sekarang lagi banyak produk dijual sofa bed. Ya, ada sofa bed. Dia ada 2 manfaat. Nah, misalnya Pak Salman beli itu buat sofa, bukan buat tempat tidur. Walaupun nanti suatu saat mungkin kalau misalnya ada saudara nginep atau apa itu bisa digunakan, atau buat nonton, istirahat, tidur di luar gitu kan, bisa digunakan untuk tidur. Nah, tapi kalau Nuraini beli buat memang tempat tidur. Ada yang seperti itu. Jadi melihat manfaatnya berbeda. Nah, misalnya ada banyak sih produk-produk yang apalagi ya. Oke. Sekarang cermin juga sering digunakan seperti ini. Jadi kalau saya lihat cermin itu ada 2 manfaat tiap orang pembeli. Yang satu untuk kita memang bercermin, yang satu untuk estetik dalam hal update status atau buat konten. Ya, sekarang kalau bikin konten-konten itu ada cermin, di sampingnya ada lampu. Lampu pun juga ternyata punya manfaat yang berbeda. Sekarang makin bergeser gitu. Dulu kita pencahayaan, sampai sekarang pencahayaan. Cuma sekarang lampu itu disetting, ya, dijual untuk buat estetik konten dan yang lainnya. Itu termasuk segmentasi berdasarkan benefit. Nah, mereka menciptakan produk lampu, tapi makin ke sini melihat, oh, pola konsumen itu berubah. Gitu. Apapun itu dikontenkan, sehingga produk itu dibuat 2 fungsi atau fungsi yang berbeda. Gitu. Nah, makanya disebut dengan segmentasi berdasarkan benefitnya. Oke. Selanjutnya adalah segmentasi hybrid. Segmentasi ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Segmen 1 sebagai contoh geodemografi sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan mereka hidup. Sorry, sebentar dulu. Oke, mohon maaf. Oke, bagi pengiklan dan pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan di mana mereka hidup. Ini termasuk dalam segmentasi hybrid itu tes, ya, tes IQ, SQ, dan yang lainnya. Mereka menemukan kepribadian. Ya, segmentasi pasarnya itu menargetkan atau mengiklankan produknya itu, yaitu masuk ke segmentasi hybrid. Jadi kira-kira menjualnya, kita mau tes IQ, kita mau dilihat IQ kita berapa sih, atau kita mau otak kanan atau otak kirinya yang kepake.
gitu, atau yang lainnya, atau misalnya biasanya seperti itu sih. Ada mungkin ada lagi tes apa lagi ya? Oke, tes kejiwaan juga termasuk ya. Apakah jiwa kita ya, jiwa itu bukan, kalau tes kejiwaan itu bukan orang gila ya, mohon maaf, tapi sekarang tuh banyak penyakit jiwa atau penyakit kejiwaan sebenarnya ya, secara nggak langsung kadang suka ada di diri kita gitu. Cuma mungkin ada yang bisa kekontrol, ada yang tidak ya. Ada yang tipe yang audisi, semua harus tertata sesuai dengan rapihnya, susunan warnanya dan yang lainnya. Sebenarnya kayak misalnya saya sambil kayak ngomong bahas saja psikologi juga, kita ada orang yang mohon maaf ujung kepala sampai ujung kaki warnanya pink semua, ungu semua. Sebenarnya itu ada spesifik ke ranah kejiwaan gitu, karena dia harus semuanya sama gitu. Itu juga termasuk bisa ke arah OCD, tapi OCD-nya tingkat kemana? Apakah masih bisa dikendalikan atau tidak? Nah, ini lebih ke segmentasi hybrid. Itu biasanya orang-orang psikolog, orang-orang yang apalagi selain psikolog, terus bimbingan konseling atau yang lainnya Yang itu karir. Oke, jenjang karir juga bisa gitu. Terima kasih Pak Salman. Itu juga termasuk ke segmentasi hybrid. Yang terakhir adalah segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan reaksi pembeli terhadap suatu produk. Hampir sama kayak psikografi yang tadi di nomor 3. Itu juga termasuk. Oke, ini hanya gambaran saja segmentasi pasar. Jadi ada income, lifestyle, comfort, concern, age, terus pre-influence, occupation, ya, pekerjaan, family size, dan yang lainnya. Ini adalah gambaran dalam segmentasi pasar. Nah, kalau lihat gambar ini juga bisa kita yang orang pengusaha, punya usaha, ini bisa menjadi target kita. Oh, saya mau target adalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui. Gitu. Berarti strategi pasar saya adalah orang-orang itu. Terus atau kita melihat orang ibu bapak yang sudah lanjut usia, target kita ke sana. Gitu. Atau yang misalnya kita ngelihat lifestyle-nya, gayanya sering ke kafe dan yang lainnya. Gitu. Atau pekerjaan. Nah, pekerjaan, oh kira-kira guru nih, kalau guru tuh kebutuhannya apa sih? Apa aja yang harus diinikan yang lainnya. Jadi lebih lihat ke pekerjaan. Ini adalah hanya gambaran dalam segmentasi pasar. Jadi segerombolan orang ini banyak, tapi kita harus mengsegmentasi pasar tersebut atau mengklasifikasi pasar tersebut. Oke, selanjutnya adalah market position. Jadi suatu perusahaan tidak mungkin mampu dan menguasai seluruh pasar, maka dari itu perusahaan perlu untuk memilih pola spesifik pasar yang akan memberikan peluang maksimum untuk perusahaan mendapatkan kedudukan yang kuat. Contoh adalah Innova mengatakan dirinya sebuah mobil keluarga. Maka sebenarnya dia sedang membangun kepercayaan kepada konsumen bahwa mobilnya itu, mobil merek Innova itu, mobil keluarga. Karena itu dibuatnya atau disetting, itu harus nyaman, harus tempat duduknya banyak, lalu luas, muat untuk bawa barang banyak, dan yang lainnya. Karena kebutuhan keluarga itu apa sih? Sehingga disetting lah, atau dibuatlah mobil Innova kebutuhan keluarga. Jadi mereka menyatakan Innova adalah mobil keluarga. Lalu majalah Tempo menyatakan dirinya majalah yang enak dibaca, update dan berani menunjukkan berita yang lebih kuat. Dan Dettol menyatakan sabun kesehatan. Ini adalah menentukan posisi pasar mereka. Kira-kira kita mau setting adalah atau mensegmentasi pasar adalah ke tadi income, tingkat ekonomi. Nah, ketika kita ke tingkat ekonomi, ya, terus kira-kira posisi si Innova itu Innova itu adalah mobil keluarga. Maka ke depannya mereka mau membuat Innova baru lagi tetap dengan mobil keluarga. Settingnya adalah tetap mobil keluarga. Nah, posisi pasarnya mereka sudah menyeting yaitu mobil keluarga. Tidak tiba-tiba
mereknya atau brandnya tetap Innova, keluarnya mobil Innova, jadinya mobilnya jadi kecil, bukan mobil keluarga lagi. Gitu. Maka kalau kita lihat ada perubahan, mereka tetap memproduksi, mengeluarkan hal-hal mobil-mobil yang baru tentang Innova, tapi tetap itu mobil keluarga. Sekarang juga R3 kan tetap mobil keluarga, tapi di settingnya berubah. Mungkin bodinya, terus luasnya, atau yang lainnya. Nah, mereka makanya sudah menyatakan pasarnya itu, posisi pasarnya adalah mobil khusus keluarga. Sama-sama Tempo. Tempo ya kalau teman-teman suka baca, sudah sangat kritis dengan karikaturnya, dari covernya saja juga sudah kritis dengan apapun itu berita. Gitu. Tidak tiba-tiba Tempo itu berubah isinya tentang gosip atau tentang masalah ya, atau yang lainnya. Ya, tidak berubah seperti itu. Mereka tetap mempertahankan Tempo itu majalah yang update dan berani. Lalu Detol dan yang lainnya atau produk-produk yang lain juga sama. Mereka sudah menentukan posisi pasarnya. Nah, menentukan posisi pasar juga menentukan levelnya. Ya. Kita udah di mana sih? Dan ini hanya gambaran. Ini hasil penelitian orang lain saya ambil. Mereka melihat harga di level pakaian. Ya, terus kira-kira pasarnya tuh udah di mana sih posisi pasar kita? Kira-kira anggaplah saya adalah yang dijual Zara, ya. Kira-kira pasar Zara saya itu udah ada di mana posisinya? Selevel mana produk saya? Nah, itu ada namanya riset pemasaran. Dan ini juga memang ada penelitian. Nah, ini makanya melihat pasar atau posisi pasar kita. Produk-produk atau brand-brand yang sudah terkenal itu biasanya selalu melakukan riset pemasaran seperti ini. Karena mereka mau tahu saingan kita tuh siapa sih. Karena nggak mungkin tiba-tiba Zara, tiba-tiba saingan kita Forever 21 atau Cotton On atau produk-produk yang lain. Ya, makanya levelnya Zara tuh sama sih, karena sehingga kita tahu pesaing kita tuh yang mana. Pesaing paling dekat itu siapa sih? Oh, Zara pesaing dekatnya adalah Mango. Terus atasnya lagi AX, saya nggak tahu nyebutnya bagaimana. Berarti level saya adalah di situ, tengah-tengah. Bisa Mango tiba-tiba di atas saya, atau AX itu yang tadinya di atas bisa turun ke bawah. Gimana Zara itu bisa naik ke Marc Jacob? Nah, itu adalah posisi pasar. Melihat pesaing kita mau di mana. Karena kalau misalnya seperti itu, kita ulang lagi, kita tahu posisi pesaing kita. Karena kalau enggak, kita bisa tiba-tiba jatuh. Nah, seperti saya lihat di Instagram, di Good News Indonesia, kalau nggak salah namanya, di situ juga suka ada riset, hasil riset dalam hal e-commerce. Tahun ini Tokopedia di nomor 1. Tahun kemarin dia di 2. Nomor 1 siapa? Shopee. Jadi saingannya seperti itu. Selanjutnya dulu Bukalapak di nomor 1. Makin ke sini bergeser ke bawah. Tokopedia up ke atas. Ya, itu juga termasuk menentukan posisi pasarnya. Sering ada di, kalau nggak salah namanya Good News di Instagram. Tapi kalau saya screenshot, nanti saya share di materi. Itu adalah melakukan posisi pasar. Kira-kira levelnya semana sih? Itu yang sering terjadi atau dilakukan oleh tiap perusahaan yang memang sudah besar. Karena mereka nggak mau tiba-tiba saingannya salah saingan. Gitu. Biasanya kalau kita juga kan, kalau kita mau nentuin pesaingan, kita ngelihat dulu orangnya dulu. Kan nggak mungkin tiba-tiba pesaing saya Putri atau misalnya Fitriani gitu. Padahal level Putri dan Fitriani di atas saya tuh masih di bawah, berarti saya harus cari yang ke level saya. Nggak mungkin saya tiba-tiba langsung ke atas. Sama kayak yang terjadi dilakukan Tokopedia, e-commerce, Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Mereka melakukan re-up selanjutnya. Contoh yang pernah dulu tuh ada kan Gojek, terus Grab,
sama yang kuning urban ya? Apa ya? Saya lupa dulu. Yang kuning. Uber. Oh, Uber. Oke. Saya ingatnya Uber. Oke. Makasih Mbak Naga. Uber. Ya. Itu sebenarnya mereka juga pesaing. Tapi Uber lama-lama kalah. Kenapa? Karena tidak cocok di negara Indonesia. Karena dulu kalau nggak salah ya, Uber itu pakai kartu kredit. Nah, di Indonesia penggunaan kartu kredit itu masih kecil. Kalau nggak salah ya, kenapa dia agak kurang saingnya, maka akhirnya kalau nggak salah juga Uber berkolaborasi atau akuisisi dengan Grab. Yang sering terjadi posisi pasarnya. Nah, sekarang apakah Gojek dan Grab itu posisi pasarnya di mana? Di apakah Grab yang unggul atau Gojek yang unggul? Itu saya belum lihat lagi hasilnya bagaimana. Itu yang sering terjadi. Selanjutnya adalah market entry strategi. Market entry strategi adalah strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar untuk sasaran penjualan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan penarikan strategi ini. Salah satunya adalah akuisisi perusahaan lainnya. Ya, ada beberapa perusahaan yang melakukan akuisisi atau penggabungan perusahaan. Yang tadi kayak Uber sama Grab, kalau nggak salah ya Uber sama Grab, terus itu melakukan akuisisi atau yang perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, sekarang lagi ramah Garuda, ya. Pesawat Garuda itu lagi rame ya kalau saya sih lihatnya ya. Apakah disuntik dananya atau enggak? Kalau tidak berarti apa yang harus dilakukan Garuda? Apakah mereka mengakuisisi atau yang lainnya atau saya kurang tahu juga sehingga tetap mempertahankan. Atau kadang seperti gini. Di dekat rumah saya ada rumah sakit yang tiba-tiba berubah namanya. Jadi mereka melakukan akuisisi perusahaan atau di rumah sakit tersebut. Kenapa berubah? Sebenarnya ada sejarahnya karena citra rumah sakit yang lama. Jadi kadang hati-hati yang tiba-tiba berubah nama. Ya, berubah nama itu sebenarnya kadang ada yang benar-benar berubah, ada yang hanya namanya saja, tapi manajemennya berubah. Jadi ada di dekat rumah saya, rumah sakit itu mempunyai citra yang tidak baik, ya, kurang baik. Lalu mereka merebrand, marketingnya itu mengubah nama rumah sakit tersebut. Itu juga termasuk akuisisi perusahaan. Saya juga nggak tahu apakah rumah sakit itu akuisisi dengan perusahaan rumah sakit yang mana, sehingga mereka mengubah namanya. Itu juga termasuk market entry strategy. Ya, mereka kira-kira udah nggak kuat dengan di pasarnya, tidak bisa memproduksinya, sehingga mereka melakukan akuisisi. Selanjutnya adalah marketing mix strategy. Ini adalah kumpulan variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel ini mempengaruhi atas pembelian tersebut sering disebut dengan 7P, yaitu product, price, place, promosi, partisipan, proses, terus people, physical, evidence. Jadi 7 item P ini saling berkolaborasi. Ini juga sering terjadi. Misalnya kita lihat juga pernah sepak bola, ya, atau alat olahraga. Nah, olahraga nih kalau kita lihat itu kan suka di bajunya ada brand-brand tertentu, ya. Itu adalah marketing mix strategy. Itu masuk ke situ. Jadi mereka berkolaborasi ya dengan promosinya bagaimana dan yang lain itu semua produk nempel di baju olahraga tersebut. Itu juga masuk marketing mix strategy. Atau bisa juga semua item ini membuat segmentasi pasar atau perusahaan dengan melihat konsumen. Kira-kira konsumen itu butuh harga yang berapa sih? Terus kira-kira tempatnya, wilayahnya kayak gimana, promosinya kayak gimana. Jadi mereka mengikuti apa kata konsumen. Itu juga termasuk marketing mix strategy. Selanjutnya adalah timing strategi, yaitu melihat waktu dan tepat. Waktu yang tepat untuk mengeluarkan produk tersebut. Ya, yang pernah saya cerita tentang Pocari Sweat itu juga melihat sejarahnya Pocari Sweat itu melihat timing strategi.
Atau misalnya sekarang dengan kondisi pandemi, kira-kira kan orang melihat higienis dan yang lainnya. Itu juga termasuk timing strategi. Ya, atau sekarang lagi trennya yang baru nih, emisi-emisi gitu kan. Ada yang sudah dicek motornya, kendaraannya? Jangan lupa 13 November. Hati-hati. Oke. Itu juga termasuk timing strategi. Itu bisa juga termasuk segmentasi pasar dalam timing strategi. Yang tadinya jarang bengkel-bengkel mengeluarkan atau jasa tes emisi. Nah, melihat kondisi sekarang, itu mengeluarkan produk tersebut. Nah, jadi sehingga timing strategi. Atau kayak sekarang tes PCR, ya, tes kesehatan, terus vitamin-vitamin itu juga timing strategi. Mereka dengan kondisi gini, karena vitamin mengeluarkan produknya atau mengiklankan lebih sering produk-produk vitamin, sehingga timingnya, karena kondisi pandemi ini, orang-orang melihat butuh yang namanya asupan suplemen yang lebih menjaga imun, sehingga produk tersebut diciptakan. Bukan diciptakan ya, dipasarkan lebih. Gitu. Sama kayak misalnya emisi, saya agak ngeri-ngeri juga karena Anda bilang pemerintah tidak menentukan harganya, jadi agak-agak mirip, agak takut lah tiba-tiba bengkel itu menentukan harga dengan yang lumayan bombastis gitu kan, harga yang lumayan tinggi gitu. Sama kayak PCR juga kan, itu juga awalnya tidak ditentukan dulu harganya berapa, sehingga banyak produk PCR yang hampir dulu kemarin itu sempat ada yang tesnya 1 jutaan, 900, sekarang sudah lumayan turun dan yang lainnya. Itu juga termasuk dalam hal timing strategi. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran dalam hal visual. Ini yang sering kita sering alami dan kita sebenarnya sering juga terpecah dalam hal membeli. Oke. Visual itu bisa dalam hal produk ya, dibuat dalam tiga produk, yaitu small, medium, dan large. Produk decoy atau produk decoy adalah produk yang dibuat untuk menjadikan pengalihan, atau produk yang dibuat sengaja untuk tidak dibeli, yang biasa disebut dengan decoy effect, decoy pricing atau accretion effect. Ya. Jadi saya mau jual kentang, sebenarnya target saya orang-orang beli kentang yang kentang saya, saya jadi ribet. Saya mau teman-teman atau konsumen beli kentang yang besar. Jadi orang banyak yang beli kentang yang besar. Bagaimana caranya orang-orang bisa beli kentang yang besar? Saya jual kentang besar sama kecil. Berarti harus ada produk pengalihan. Tidak hanya isu saja, ternyata produk juga harus butuh pengalihan. Sehingga orang akan membelinya. Dengan cara seperti ini. Ada yang kentang 20.000. Harga medium 37.000. Harga large atau yang besar 40.000. Kira-kira Bapak Ibu atau teman-teman ini mau beli produk kentang yang mana? Jangan lihat kentangnya ya, besar apa gedenya ya. Lihat di sini, di sisi adalah harganya. Biasanya kalau kita ngelihat produk kan pasti udah ada gambar, ada harga. Ini adalah produk decoy. Kira-kira teman-teman mau beli kentang yang mana sih? 40.000. Oh, Mas Chandra mau 40.000. Kenapa? Nanggung banget itu, lebih banyak, lebih murah. Ada harganya cuma dikit. Oke, bedanya harganya beda sedikit. Ada lagi? Selain Mas Chandra, saya manggilnya Mas aja deh, kayaknya kalau Bapaknya kelihatan tua ya. Oke. Ada lagi? Oke, nggak usah malu-malu, tapi benar jawabannya adalah Mas Chandra pasti beli yang large, karena target saya adalah orang-orang beli yang ukuran besar, 40.000. Maka decoy efeknya atau pengalihan produknya itu yang medium.
Saya buat medium itu nggak bisa di tengah-tengah harganya jauh dari yang large. Kenapa? Karena mau main psikologi si pembeli. Kayak tadi Pak Chandra sudah dialihkan psikologinya. Saya beli medium 37, beli large 40, ya beda tipis. Ya, mendingan yang large. Mendingan yang langsung besar, orang beda tipis. Nah, maka orang akan membeli produk yang besar. Maka produk yang 37.000 itu bukan jarang, tapi jarang dibeli oleh orang lain. Karena kenapa? Harganya nanggung. Orang akan lebih banyak beli produk yang besar, 40.000. Tapi harga yang medium dan small juga tetap akan dibeli oleh orang lain, tetap akan dibeli. Produk itu nggak laku. Tapi jumlah yang dibeli itu akan berbeda dengan ukuran yang besar. Yang besar lebih banyak daripada ukuran yang yang medium atau small. Makanya kadang suka teman-teman melihat produk ada 3 item. Salah satunya pasti ada deco effect. Ya, baik dalam hal harga atau kemasan. Ya, kadang suka small sama medium itu nggak jauh beda ukurannya. Ya, kali cuma berapa senti. Lalu yang large ukurannya langsung jauh beda. Decoy effect, produk decoy. Karena targetnya mau dibeli yang besar. Ada juga yang targetnya adalah yang sedang. Maka diciptakanlah produk yang besar. Itu juga termasuk produk decoy. Selanjutnya, ini juga termasuk produk decoy. Kalau yang tadi targetnya adalah yang besar. Saya mau jual sebenarnya 2 produk. Yang ukuran besar sama yang kecil. Nah, kalau besar kecil itu, yang sangat kecil itu 15.000. Yang besar 30.000. Udah ini doang dua produk ini yang saya awal jual. Ya. Ini aja, saya awalnya niat awal adalah cuma mengeluarkan produk 2 ini. 15.000, 30.000. Saya adalah targetnya orang-orang beli adalah 30.000. Namanya orang usaha, kita kan mau nyari untung gede ya, nggak mungkin nyari untung kecil. Makanya target kita adalah jual yang 30.000. Ini orang-orang harus beli yang 30.000. Dari 10 orang yang beli, minimal ya 8 atau 7 orang beli ukuran yang besar. Yang 30.000. Tapi karena produk ini bersebelahan, orang akan beli 15.000. Jarang yang beli 30.000. Karena mahal 30.000, mendingan 15.000 aja. Nah, gimana menciptakannya? Yaitu menciptakan produksi yang 50.000. Bahasanya ini harga mahal, lalu muncullah si produk decoy-nya, si pengalihan isunya. Itu 50.000. Maka orang-orang akan lebih milih yang 30.000. Kenapa? Karena harga selisihnya ini ke sini lumayan besar. Ini ke sini lumayan selisihnya nggak terlalu besar. Maka orang lebih baik mikir ke sini. Jadi saya beli yang medium aja, yang sedang. Orang-orang pasti demen yang sedang-sedang saja, ukuran sedang, gitu kan? Jadi yaudah beli yang sedang aja deh. Karena harganya kalau 50.000, waduh kemahalan, jauh banget dari harga yang ukuran medium. Yang kecil nanggung, beli baru minum udah habis. Mendingan langsung yang sedang aja. Ini adalah termasuk produk decoy. Oke. Ada juga produk-produk yang promo. Mungkin teman-teman suka ada promo, beli ini gratis ini, beli ini gratisnya A, B, C, D. Gitu. Kira-kira mau beli yang mana? Itu adalah termasuk produk decoy.
Misalnya beli tas, ya, ada tas, ada dompet, ada tas kecil. Yang satu ada tas, hanya dompet aja. Itu termasuk produk decoy. Jadi mengalihkan. Jadi setidaknya target kita adalah orang-orang beli produk ini. Atau misalnya gini, ada beberapa produk yang tidak laku di pasaran. Gimana caranya orang-orang beli produk itu? Sehingga diciptakanlah produk decoy. Jadi ada promo-promo tambahan. Contoh ya, sebenarnya dompet ini nggak laku di pasaran. Gimana cara untuk dijualinnya? Karena kan kita nyari untung nih, kita otaknya pengusaha. Kita udah rugi loh kalau misalnya ini nggak kejual. Maka setiap beli produk ini, apalagi ya, misalnya beli handphone, gratis ini. Kalau hitungan pengusaha, uang produksi ini udah masuk ke sini, udah istilahnya 50.000 itu udah masuk. Dianggap kita udah istilahnya produk harga ini udah masuk ke sini lah. 50.000 itu sudah masuk. Ini harga 20.000, ini 30.000. Tapi orang kalau biasanya ngelihat namanya promo udah nggak ngelihat angka sebelumnya gitu. Itu termasuk namanya produk decoy. Dan itu yang sering kita alami, untuk membeli produk. Lepas dari yang tadi sempat saya bilang, pernah dulu yang ini, tentang medium, large, sama small, kalau kita pindahin, itu isinya sama aja. Itu namanya strategi pemasaran juga. Kayak misalnya kalau kita beli light ice sama full ice-nya, es yang normal, itu biasanya ada strategi pemasaran, itu lebih komposisi. Tapi ini adalah termasuk strategi pemasaran dalam hal visual. Karena kita ngelihat visualnya, wah, ukuran besar, sedang, kecil, ngelihat harga, ya mendingan yang ukuran large saja deh, 40.000 nanggung. Nah, kalau misalnya anak pagi jawabnya mendingan yang medium, alasannya lucu, karena lumayan 2.000-nya buat parkir, gitu. Jadi 2.000 atau 3.000-nya lumayan Bu buat parkir, saya tetap aja beli medium. Oh ya udah terserah. Tapi kalian sudah teralihkan dalam hal tertentu. Jadi produk decoy ada juga produk yang sebenarnya maknanya adalah produk yang sengaja tidak dibeli. Tapi kadang ada juga mempunyai makna sengaja dimunculkan untuk dibeli. Itu tergantung pengusaha masing-masing. Mau tujuannya mau kemana sih? Misalnya saya pengusaha kentang, saya memang dari awal pengen yang ukuran large yang besar untuk dibeli. Gimana orang-orang beli large besar? Itu strategi pemasaran saya nggak mungkin munculin cuma 2 produk ukuran besar kecil. Orang pasti akan beli yang kecil. Saya yakin orang-orang kebanyakan sering, maka muncullah yang sedang. Yang sedangnya gimana harganya? Jangan jauh dari si yang besar. Mepet-mepet lah, beda 5.000. Beda 2.000, beda 3.000, atau beda gopek. Biasa perempuan tuh kadang ngeliat, 500.000 mendingan 500 perak, saya mendingan beli yang ini, gitu kan? Ya, itu juga termasuk. Sama kayak hati-hati teman-teman yang sering beli belanja bulanan, ya kita belanja bulanan gratis piring cantik, apapun yang cantik-cantik, itu juga termasuk, ya. Jadi itu adalah strateginya, ya. Itu adalah strateginya. Kira-kira produknya itu dibuat gimana biar dibeli. Gitu. Yang cantik-cantik itu pasti disandingkan sebelahnya sama. Nggak disolasiin sama si gelas cantik tersebut. Padahal sama nih, kayak kita beli soklin, yang satu soklinnya di plastik, dikasih solasi, sabun colek lah, anggaplah, atau misalnya piring, ya itu kan kadang suka disolasiin ya di pasar swalayan dan yang lainnya. Sebelahnya tidak. Orang-orang pasti akan beli yang, atau ibu-ibu kita nih yang perempuan secara naluri, kita belinya yang ada piring cantik. Lumayan loh dapat piring dan yang lain. Itu adalah termasuk strategi pemasaran dalam visual, itu dalam bahasanya produk decoy atau decoy effect. Nah, itu adalah strategi pemasaran. Nanti minggu depan setelah UTS kita ngelihat nih perbedaannya, kalau kira-kira
produk decoy kita beli harga segini sama segini, punya keuntungan akan berbeda apa enggak sih? Jadi ini hanya pengenalan saja. Jadi apalagi kalau misalnya sekarang udah bisa nonton bioskop, ya bioskop itu kadang suka dijual popcorn couple, ya atau couple terus ada lagi yang lain, ada yang lainnya, itu juga termasuk bagian untuk decoy. Banyak kok yang sering terjadi produk-produk decoy, dan ya memang kadang suka kita juga tetap akan membeli produk tersebut tergantung kebutuhan masing-masing. Selanjutnya adalah foto produk menghipnotis kunci sukses penjualan. Ya, ini mengenalkan produk secara efektif. 63% konsumen mengatakan bahwa gambar lebih penting mendeskripsikan produk. Banyak orang-orang membeli produk itu tidak baca dulu. Yang penting visualnya. Isinya nomor belakangan. Sama kayak kita misalnya beli makanan kecil, itu kan sebenarnya ada anjurannya loh, ada yang boleh untuk usia 3 tahun, ternyata makanan-makanan ringan, nabati itu, peaches dan yang lainnya itu nggak boleh usia 3 tahun ke bawah. Susu pun juga sama, susu anak-anak tuh ada yang boleh di 3 tahun ke bawah, ada yang 3 tahun ke atas. Ada yang boleh menyusui, ada yang tidak boleh makan itu. Padahal sebenarnya kita jarang lihat deskripsi produknya. Maka kadang suka ngelihat visualnya, foto. Bisa digunakan produk berkali-kali, terus magnet mempengaruhi classification, 70% nyatakan foto produk bagus mempengaruhi keputusan pembeli, atau representasi perusahaan, tone. Jadi kalau sudah tone-nya itu brandnya merah, mereka akan mengenalkan produk itu merah terus produknya. Walaupun merahnya nanti akan full merah, makin ke sini akan bergeser merahnya agak sedikit dan yang lainnya, tapi tetap tone-nya sama. Tokopedia udah identik dengan hijau. Shopee dengan orange. Jadi kalau orang udah identik, orange, belanja aja di e-commerce yang orange gitu kan. Udah bunyi tuh. Berarti udah kental dengan brandnya. Tone-nya sudah kental. Oh Shopee. Terus yang hijau Tokopedia, atau Blibli biru, JD merah dan yang lainnya. Lalu bisnis online shop ditemukan finish memudahkan produk muncul di halaman mesin pencari. Itu juga termasuk yang lain. Nah, ini juga termasuk strategi pemasaran visual. Ya, orang juga ngelihat dari ini dulu sempat ramai Liminho tidak pernah, sebenarnya tulisan Liminho pernah laundry di sini, tapi ditulis tidak pernahnya sangat kecil. Sebenarnya orang-orang juga tahu, cuma karena modal strategi pemasaran visualnya seperti ini unik dari yang lain, orang akan tergiur untuk membelinya. Jangan mau diajak nikah kalau rumah masih kontrak, ya. Nah, jadi DP 10% dan yang lainnya. Ini juga termasuk strategi pemasaran dalam hal visual. Terus lay mineral ini kita lihat dari tone-nya. Lay mineral pasti dengan tone yang warna seperti ini atau identik dengan yang seperti ini. Terus dengan visual brandingnya beda segarnya, bukti mineralnya, atau misalnya ada kalau bahasanya ada manis-manisnya kalau minumnya, gitu kan, identik dengan lay mineral, gitu kan. Kalau saya minum itu nggak ada manis-manisnya, cuma kalau saya minum itu sambil ngaca ternyata ada manisnya, gitu kan. Intermezzo ya, biar nggak serius-serius banget. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran dalam bahasa promo atau diskon. Ini sering terjadi. Beli baju diskon 50% atau buy 2 free 1. Ini tergantung orang mau, tergantung sih pemasarnya mau jualnya kayak gimana sih, bahasa diskonnya tuh mau beli diskon 50% atau beli 2 gratis 1. Kalau teman-teman suka ke Matahari, nah ini sering terjadi di Matahari, beli diskon dulu 50%, kadang tiba-tiba di vouchernya setelah kita bayar di struknya itu dikasih tahu beli produk ini lagi bisa diskon 50%. Atau misalnya beli 2 gratis 1 dengan item yang sama. Baju ya baju. Gitu. Atau warnanya mau boleh bedanya 1 atau 2 ini. Terus beli makanan atau beli apa
Kenapa? Kalau ke Matahari panas, Bu. Oh, gitu. Dompetnya panas. Siap. Terus beli makanan diskon 20% atau cashback 20%. Ini bahasanya tergantung. Ada orang yang lebih baik cashback. Sekarang lagi bahasanya cashback daripada diskon. Tergantung item. Terus yang sering terjadi adalah diskon harga ganjil atau harga angka bulat. Ya, ini sering terjadi. 1,49999 belum 1,5 atau belum setengah juta atau 1,5 juta masih murah gitu, masih 1,4-an lah gitu. Padahal sebenarnya bulatannya sama 1,5 atau 1,999 belum 2 juta udah beli aja gitu, lumayan lah gitu. Masih 1 jutaan gitu. Itu termasuk harga ganjil atau harga bulat. Ini adalah strategi pemasaran. Ya, orang lebih sering melihat angka kirinya, jarang membulatkan angka belakangnya gitu. Makanya kadang suka ada produk-produk yang angka belakangnya terlalu banyak angkanya. Nah, itu adalah termasuk strategi pemasaran dalam promo. Jadi orang lihat, makanya kadang belanja bulanan, ya saya sering ngomong belanja bulanan karena saya suka belanja bulanan ya. Lihat harga-harga gitu, lihat harga-harga kiri kanan gitu. Oh, ternyata di supermarket itu sering terjadi harga ganjil atau angka bulat. Sebenarnya angka ganjil. Sering terjadi. Kalau ngeliat, habis ini kita ke Indomaret ya, atau ke Alfamart atau yang lainnya. Itu mereka ngeliat angkanya belakangannya itu pasti bentuknya ada yang lain. 4, 5, 7, 7, 7. Atau 4, 5, 200 perak dan yang lain. Tapi karena menganggap orang lihat angka, oh masih 6 ribuan, belum 7 ribu. Masih 8 ribu atau masih 9 ribu, belum 10 ribu. Atau produk. Nah, ini adalah termasuk strategi pemasaran dalam bahasa diskon. Banyak yang terjadi, nanti tinggal dipilih aja kalau teman-teman jadi usaha, mau apakah buy to get one, ya, atau diskon 50%, atau cashback, atau modelnya harga ganjil. Atau modelnya bisa yang kalau beli minggu ini, ya biasanya rumah-rumah tuh hari Senin harga naik gitu kan, itu udah termasuk bagaimana promo dalam hal diskon. Beli bulan ini, kalau misalnya bulan depan harga normal kembali dan yang lainnya. Oke, ini adalah strategi dalam bahasa penjualan. Sebenarnya banyak. Nah, ini mungkin hanya salah satu saja. Jadi ganti kalimat harga murah menjadi harga terjangkau. Kenapa? Karena tiap orang kategori murah itu berbeda. Bagi saya itu mah. Maaf Ibu, termute. Mungkin bisa di-unmute dulu. Sorry. Mungkin menurut Mas Chandra itu harganya murah, tapi bagi saya mahal. Jadi lebih baik harga terjangkau. Kalau harga terjangkau, tiap orang pun bisa membelinya. Berarti dianggap setiap orang bisa membelinya. Potongan harga, penawaran spesial, diubahnya, ya, terus beli itu memiliki produk, ya, kita membeli produk itu, tapi bukan membeli produk, tapi mengatasi solusinya. Kira-kira beli produk itu mengatasi solusi apa sih? Itu juga kadang bahasa solusi itu produk-produk kebutuhan rumah, ya, atau misalnya kayak sapu atau misalnya alat-alat elektronik dan yang lainnya mengatasi solusi kita, atau misalnya produk kecantikan itu juga bahasanya kan ganti solusi dan yang lainnya. Yang kelima sama kayak nomor 1 karena copy paste saja. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tips menjawab customer. Ini juga banyak sebenarnya tipsnya untuk teman-teman lihat. Tapi biasakan menjawab pertanyaan ditutup dengan pertanyaan kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sebagai customer tapi langsung tutup, orang nggak akan nanya kembali. Jadi awalnya cuma nanya, jadinya akhirnya kebeli. Contoh adalah, harga ini berapa? Harganya 100.000. Barang yang ready ada warna kuning, hijau, dan merah. Kamu warna yang mana? Itu menargetkan orang, oh biar konsumen untuk membelinya, menanyakan kembali.
Ya, terus kalau beli barang ini langsung dikirim nggak? Terus dijelaskan. Barang sebelum jam 12 dikirim di hari yang sama. Kakak mau pakai ekspedisi yang mana? Sehingga konsumen akan menjawab pertanyaannya. Kakak barangnya ready, terus yang lainnya dan pertanyaan yang lainnya. Ya. Sehingga yang tadinya orang tanya-tanya, ya tanya-tanya nggak ada niat beli, akhirnya jadinya ikut beli. Itu adalah termasuk strategi menjawab konsumen. Ya, yang tadinya cuma nanya-nanya doang, akhirnya dijawab semua kebutuhan saya, keingintahuan saya, akhirnya saya kena beli di situ. Itu juga termasuk strategi pemasaran. Makanya kadang suka jangan heran kalau misalnya nanya by WA atau yang lain, orang akan menanyakan kembali. Gitu. Itu adalah strategi mereka. Orang akan biar kita menjawab. Ketika kita tidak menjawab, ya udah berarti konsumen tersebut tidak butuh produk kita. Ya udah ada beberapa orang dilepas, ada juga yang tidak, tergantung. Cuma kalau saya bilang jangan terlalu kalau ketika konsumen itu tidak menjawab sudah lama, ya kalau nanya lagi nggak masalah, tapi kalau jangan rutin terus, nanti takutnya konsumen agak tersinggung. Ya pasti pemaksa ya, gitu. Jadi jangan seperti itu. Lebih baik senyamannya saja, senyamannya. Oke, ini saja hari ini. Oh, lumayan hampir 8:30 ya. Biasanya hari ini ada mata kuliah lagi. Ada mata kuliah lagi? Kosong, Bu. Oh, kosong. Itu tenang ya? Nggak ada, Ya, Bu. Bu. Oke. Mungkin ada teman-teman ada yang diskusikan. Udah tenang ya, Chandra? Maaf Ibu kalau memang sekiranya mau ada kasus gitu. Kalau mau sharing sebentar. Boleh. Saya mau nanya boleh. gitu. Kan saya punya partner kerja ya, teman kerja, dia buka usaha. Salah satunya tadi makanan Korea ya. Udah hampir 2-3 bulan. Kan itu jatuhnya mitra ya. Nah, kemudian dia juga diajari cara masak-masaknya sesuai dengan ketentuan dari produknya gitu. Nah, sedangkan ketika melihat segmentasi pasar geografinya gitu, wilayahnya, ternyata kalau kita mengikuti ketentuan yang mitra di pusatnya, itu malah orang merasakan agak pahit gitu. Sedangkan akhirnya kita inovasi sendiri dengan membuat racikan sendiri gitu. Kemudian ternyata itu malah yang membuat lebih rame, orang pada senang wilayah tersebut gitu. Nah, kalau seperti itu, mana tuh yang menjadi barometer kita? Apakah tetap kita mengutamakan di mitra dengan cara pengolahan yang sama gitu kan? Kan kita udah ada perjanjiannya gitu ya. Atau mungkin kita sesuaikan aja sama customer saya itu nggak bisa ngikutin yang sesuai dengan mitra yang ada di pusat gitu. Mereka demennya lebih manis gitu, sehingga ada bahan-bahan tambahan yang nggak sesuai dengan perjanjian di kertas gitu. Itu gimana tuh mungkin solusi? Oh, oke. Pertanyaan saya, apakah sudah pernah konsultasi? Karena biasanya kalau kemitraan itu masih ada konsultasi dengan si kemitraan. Jadi kayak masukkan wilayah kita atau masukan dari konsumen ke si kemitraan. Itu sudah dilakukan atau belum? Kalau untuk konsultasi akhir, saya belum dapat sharingnya gitu, Bu. Cuman dari ketentuan dari tanda tangan persetujuan itu harus menyesuaikan dengan apa yang diajarkan gitu. Maksudnya cara masaknya, kemudian bahan-bahan yang digunakan gitu. Tapi kita agak nakal gitu. Teman saya agak nakal kan suka sharing karena melihat kebutuhan itu gitu. Sedangkan kalau kita mengikuti mereka, orang banyak yang nggak suka gitu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah sharing, sudah konsultasi, tapi kemitraannya tetap mengatakan tidak dibolehkan, ya, ini diam-diam saja ya. Saya setuju dengan temannya Pak Salman. Kenapa? Karena balik lagi, gitu. Kemitraan itu kadang cita rasa di wilayah itu berbeda-beda. Ya, ada yang wilayah saya demennya pedas, di wilayahnya Pak Salman tidak suka pedas. Ininya gini, kadang suka apakah kemitraan itu bahan pokoknya itu harus beli di kemitraan tersebut. Ada yang tidak.
Itu yang harus ditanyakan juga. Gitu. Kalau tidak, bebas kita beli produknya, berarti aman aja, nggak masalah, diubah. Tapi kalau bisa tetap jangan ubah drastis dengan cita rasa. Kali hanya menambahkan rasa manisnya, yang tadinya manisnya biasa saja, anggaplah manisnya cuma level 1, ditambah jadi level 2. Jangan tiba-tiba langsung 4, karena nanti berubah cita rasanya. Pasti yakin berubah, karena orang itu, konsumen akan beli di tempat lain juga, akan merasakan, kok manisnya agak beda ya, manis banget di sini, atau misalnya, kok manisnya agak yang satu beda, yang satu tidak, gitu. Itu juga hati-hati. Sebenarnya itu juga sering terjadi ya, Mas Salman, tidak hanya UMKM. Ya, produk-produk terkenal pun juga sama. Ya, contoh. Saya ngomong ini karena pengalaman saya sebagai konsumen. Saya beli Ricis di Jatiwaringin. Terus saya beli Ricis di dekat rumah saya. Saya lupa di mana, pokoknya paling dekat lagi di rumah saya. Ya, ternyata Ricis Jatiwaringin sama Ricis yang dekat rumah saya itu pedasnya beda. Padahal sama-sama level 2. Itu juga mempengaruhi cita rasa. Mungkin wilayah Jatiwaringin pedasnya orang-orang lebih suka pedas sekali di daerah wilayah Jatiwaringin. Di dekat saya nggak terlalu suka yang namanya level pedas banget, tapi tidak terlalu jauh dengan rasanya. Jadi pedasnya itu ada rasa berbedanya, tapi tidak signifikan sama. Jadi kalau mengubah rasa, jangan sampai berubah signifikan. Ada penambahan sedikit. Makanya kadang ada produk kemitraan itu yang bahan mentahnya itu dibeli oleh bahan mentahnya harus beli di kemitraan tersebut, ada yang bebas. Nah, kalau yang bebas itu lebih enak. Itu lebih bisa bebas untuk mengubah sedikit. Gitu. Makanya tapi lebih baik, saya takutnya gini, tiba-tiba mereka ada sidak. Kemitraan itu kadang suka ada sidak loh. Mereka pasti melakukan mengutamakan rasa yang sama. Lebih baik konsultasi, itu bagaimana, konsultasi dulu hasilnya sih bagaimana, karena setahu saya kemitraan itu selalu konsultasi ada konsultasi sampai akhir. Nah, itu teman-teman juga pasti ngerasain kayak makan di Solaria juga kemitraan loh. Ada yang di Solaria Taman Mini, ya Taman Mini Square saya makan, terus di Pondok Gede, sama di mana lagi, rasanya agak beda. Kita bukan melihat si chefnya. Kalau biasanya kalau kayak gitu sudah ada takarannya. Kayak kita Janji Jiwa, di Janji Jiwa tuh teman-teman suka ngeliat nggak sih di depan yang ngebuat itu ada kertas, itu ada ukuran gulanya berapa. Kalau misalnya saya beli yang kopi susu, itu gulanya berapa, terus kopinya berapa, susunya kopinya berapa, susunya berapa gelas. Ketika yang live ice itu ukuran cangkirnya beda-beda gitu. Itu mereka sudah ada aturannya. Gitu. Karena biar tidak mengubah cita rasa dari kemitraan. Nah, itu balik lagi ke temannya. Kalau ngerubah sedikit buat saya nggak masalah. Itu memang pemasaran. Tapi kalau misalnya merubah signifikan, itu hati-hati. Karena kemitraan suka ada sidak tiba-tiba. Ya, saya ngerinya baca sekali lagi perjanjiannya, ketika kita ada pelanggaran, itu konsekuensinya apa. Itu hati-hati, karena namanya kemitraan, ini namanya kita kerjasama, itu ada pasal-pasal yang terikat lah yang lainnya. Itu menurut saya Pak Salman. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman? Makasih Ibu. Ya, Kalau yang ini teman saya itu terikat Ibu. Jadi untuk bahan-bahannya harus juga berkaitan dengan mitra pusat. Cuman kan harusnya sebagai sebagai kita yang mitra itu harusnya kan keduanya saling menguntungkan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari bahan baku yang mereka siapkan itu harganya melonjak banget gitu. Sehingga agak sedikit nakal gitu. Kita agak sedikit nakal. Jadi 50%
kita ambil dari produk mereka 50% kita cari di luar karena harganya bisa 2 kali lipat gitu Bu. Itu gimana gitu kalau menurut Ibu sendiri? Itu apakah Kalau secara kita atau hukum gimana? kita nggak bisa ya Pak ya. Cuma kan balik lagi kita kan nyari untung juga. Gitu. Untungnya jangan inilah benar sebenarnya banyak yang terjadi seperti itu Pak Salman. Tidak hanya di Pak Salman saja sebenarnya banyak produk-produk yang brand yang saya bilang brand-brand terkenal itu sebenarnya bahan utamanya memang beli di pusat. Contoh gini, bahan utamanya kayak ayam lah. Kita jual produk ayam, tapi bumbu-bumbu ayam kan ada tepung, ada telur, ada yang lain gitu. Nggak usah beli di situ, beli di tempat lain, cari yang lebih murah. Yang penting bahan utamanya tetap di sana. Kenapa? Biar kelihatan oleh kemitraan. Terus strateginya kadang suka, ya bukan saya ngajarin agak-agak licik ya, tapi jangan rutin untuk nggak beli telur di pusat. Ya, kenapa? Karena nanti jadi pertanyaan, kok nggak beli telur ya di kita? Gitu. Dia beli di mana? Itu hati-hati. Jadi mungkin beli gantian atau sebulan atau 2 bulan sekali atau misalnya lagi kita lihatlah namanya kita pengusaha kita juga nyari untung. Ketika telur di luar lagi mahal, kemitraan lebih murah ya udah beli yang kemitraan dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau misal kemitraan utamanya adalah brand itu tetap ada di atas, gitu, terkenal. Kita adalah orang-orang yang bekerjanya, orang yang yang bekerja untuk si brand tersebut. Tuh, untungnya ya dari situ. Itu saja Pak Salman. Ya, ada lagi teman-teman? Bu. Iya. Bu, mau nanya Bu. Ini kan masalah strategi marketing sih Bu. Ya, misalkan ini kan saya buka Steam nih Bu ya. Terus strategi marketing saya kayak misalkan kalau nyuci di situ itu gratis minum gitu Bu. Terus sama misalkan 10 kali nyuci dalam sebulan itu gratis 1 gitu. Itu motornya boleh apa aja, yang penting dia bawa kuponnya gitu Bu. Itu menurut Ibu worth it ya Bu kira-kira? Worth it aja, itu sering terjadi kok. Ya, cuma kalau minumnya minum apa? Minumnya kayak itu Bu, kayak apa namanya, kayak teh, kopi gitu Bu. Oh gitu, kopi teh aja. Iya, disediain kayak gratis gitulah, tinggal seduh aja gitu. Oh oke. Kalau misalnya gratis kopi sama air aja kayaknya nggak worth it ya. Kalau itu pelayanan bisa. Gitu. Kalau buat nilai plusnya, jadi membedakan timnya Adi gitu. Di tempat tadi itu bisa minum sama ngopi sambil nunggu mobil motor dicuci, bisa sambil minum. Itu bisa worth it. Tapi kalau misalnya gratis minumnya kopi susu doang, itu lebih baik nggak usah. Kecuali punya brand. Misalnya gratis minum Janji Jiwa atau kopi kenangan atau chat time ya. Itu worth it. Gitu. Ada produk tambahan lainnya. Tapi kalau cuma kopi terus susu atau misalnya kasih cemilan, itu adalah pelayanan. Jadi nilai plusnya. Kayak ada beberapa wilayah kayak Steam itu ada tempat itu juga pelayanan ya, itu bisa menjadi strategi pemasaran. Jadi ada yang tempat ber-AC, ada yang tidak. Jadi orang-orang yang nunggu mobilnya dicuci, motor dicuci, mereka nunggunya di ruang AC, sama ada yang di ruang terbuka. Itu juga termasuk pelayanan, strategi pemasaran. Ya, itu juga jadi saya pernah Steam di sana, jadi enak. Oh iya ya, kalau saya bawa anak-anak kecil, enak di situ gitu. Karena kan kalau di luar, mohon maaf, asap rokok lumayan banyak, kasihan yang anak-anak kecil. Gitu. Cuma kalau yang cuci 10 kali gratis 1 di bulan yang itu worth it. Itu sering terjadi kok. Jadi orang jadi pengen nyuci terus di situ biar lumayan. Ya, itu Bu. Gitu. Itu Bu, itu endingnya Bu situ. Oke. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Atau yang worth it-nya nanti Steam 10 kali gratis fotonya Adi gitu. Plus tanda tangan gitu. Kan itu mungkin bisa lebih jadi nilai jual lagi ya. Mantap jiwa itu mah Bu. Iya, siap. Ada lagi? Makasih ya Bu. Sama-sama.
Ini saya mau tanya, maaf kedengeran nggak? Boleh, silakan Siti Rahayu. Kan saya pernah ya main gitu yang ke Uniqlo GI. Itu sebenarnya bajunya, halo? Lucu ya, Salman? Enggak, kedengeran. Kedengeran. Ya itu kan bajunya lengkap gitu, lucu-lucu kan, yang di Uniqlo GI. Terus, tapi saya nggak jadi beli, nanti aja gitu pikir saya kan. Nah pas itu saya datang ke yang di Ganjit, ada Uniqlo juga, tapi beda gitu, lebih ke banyaknya baju-baju yang kantor. Lah kok beda ya sama yang di Uniqlo GI, saya pikir saya gitu. Saya kira bakal sama semua gitu, namanya sama-sama Uniqlo gitu kan. Akhirnya nggak jadi beli juga karena memang nggak ada baju yang saya suka di situ. Karena bajunya itu lebih banyak baju-baju kantor gitu. Ternyata beda ya, kan kalau tadi Ibu bilang kan kalau Salman yang itu dari segi makanan setiap daerah beda-beda gitu. Tapi ternyata baju juga sama ya Bu ya? Ya, sama. Kayak misalnya pernah ada yang ke Miniso? Iya, kan Miniso. Oke. Miniso di mall 1 dengan mall yang lain itu berbeda isinya. Ada yang lengkap sekali, ada yang tidak. Apalagi kalau dia taruhnya di mall-mall besar. Ya, saya ngerasain karena saya ke Miniso Cipinang Indah ya, sama Miniso yang di Pondok Gede. Itu berbeda. Lebih lengkap, kalau dibandingkan Pondok Gede dia lebih lengkap dengan Miniso di mall yang besar lagi. Karena dia melihat wilayahnya juga. Kenapa? Dia juga melihat income. Ya. Kenapa dibilang itu? Karena kalau di Miniso yang mall besar, pasti orang-orang dianggap income-nya lumayan, menengah dan menengah ke atas. Ya, jadi mereka klasifikasinya barangnya banyak. Dan kalau misalnya teman-teman suka lihat nih, kalau saya tuh orangnya tipikal ngebandingin banget sih gitu ya, ngebandingin buat harga ya. Ternyata harga yang di mall besar Miniso sama-sama produknya, misalnya dompet, sama yang di Pondok Gede itu berbeda. Lepas dari harga sewa mall, ya, itu ada permainannya kalau usaha. Sama kayak misalnya makanan juga sama, kadang suka berbeda. Gitu. Kalau yang di-in atau yang kalau misalnya Gojek dan yang lainnya itu biasanya disamaratakan. Tapi kadang kalau di-in itu suka ada berbeda. Tapi yang sering kalau makanan jarang terjadi, cuma kalau barang sering terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat wilayahnya, wilayah sekitar. Tapi kalau misalnya Miniso, mereka menaruh tempat, atau misalnya tadi Unilock menaruh tempat itu, mereka sudah analisis wilayah. Ya kan, kalau dia naruh di GI, kira-kira anak-anak orang-orang GI itu sering mampirnya apa sih? Kemana? Kira-kira lifestyle-nya di mana sih? Yang satunya lagi di mana tadi? Yang baju-baju kantor? Di Ganjit. Ganjit. Berarti orang-orang Ganjit itu bajunya lebih sering orang yang mampir adalah orang-orang kantoran. Maka produk-produknya yang sering dimunculkan atau di depan itu adalah baju-baju kantor. Gitu. Mereka melihat si tamunya. Ya, tamunya. Kayak misalnya teman-teman pernah ke Sumarekon Bekasi? Menurut saya kalau main ke Bekasi aja, jarang ke Jakarta. Nah, Sumarekon Bekasi itu karena kalau setiap malam minggunya itu dulu ya, sebelum pandemi ya, sekarang saya kurang tahu masih ada apa enggak, suka ada band-band terkenal. Nah, makanya di samping-samping itu adalah makanan-makanan. Mereka lebih food court-nya ada 2, di atas ada di bawah. Ya. Kenapa ada 2? Biasanya kalau food court kan di atas, atau makanan-makanan itu ada di dalam. Itu juga penempatan juga termasuk posisi. Gitu. Makanya tempat istilahnya acara, kelilingnya adalah makanan. Nggak mungkin baju-baju. Kalau baju-baju mereka nggak laku. Kalau makanan mereka akan laku. Jadi misalnya dari si tempat makanan A
itu bisa dengerin musik juga sambil menikmati musik juga. Dengan B juga musik juga. Baju pun juga sama. Ya, jadi Miniso juga sama dan yang lainnya. Mereka menentukan mereka sama-sama kemitraan, tapi mereka melihat strategi analisis wilayah dulu. Nah, makanya kadang suka yang tadi Pak Salman adalah rasa. Nah, rasanya itu kadang kalau makanan memang kalau produk bahan itu kan pasti sama, cuma jumlah kapasitas yang ditaruh itu kan berbeda. Baju kantoran lebih banyak dominannya. Pasti saya yakin nggak baju kantoran semua. Pasti ada kan yang lainnya. Tapi dominan kapasitasnya atau kuantitasnya itu sedikit. Jumlahnya sedikit daripada baju kantoran. Tapi kalau makanan itu memang harus cita rasanya sama. Nah, tapi tantangan lagi, balik lagi kayak temennya Pak Salman. Kita kan juga nyari untung. Berarti kan kita bisa mempermainkan rasa sedikit. Kayak yang level-level pedas itu juga bermain loh sama rasa. Ya, pedasnya di wilayah A mau pedasnya di wilayah B itu berbeda. Itu aja. Paham? Siti Mau Rahai. nanya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Ini, Bu. Di Naiso. Ibu tahu Naiso kan? Nice. So, Nah, bisa tuh yang mana ya? pokoknya ya di Naiso lah. Jadi di Naiso tuh kan banyak barang-barang murah gitu ya, Bu ya. Dan laku juga gitu kan. Kayak contohnya kayak headset lah gitu. Dia jual gitu juga kan. Pas di awal-awal itu dia banyak gitu jualannya dan lebih murah gitu kan. Cuman dan sering laku juga gitu. Tapi beberapa waktu kemudian dia nggak jualan lagi, Bu. Itu kenapa kira-kira? Rugi kali Chan. Iya justru kan barang yang sering laku dan murah tapi nggak jualan lagi gitu. Ya, Nggak dijual lagi, bukan nggak jualan lagi maksudnya. Oke. Itu apa ya? Dilihat lagi operasional bulan dari operasional perputarannya di sana menutupi atau enggak, karena kita sebagai konsumen nggak melihat rutin tiap hari loh, tidak melihat rutin. Ada gini, kita melihat rame belum tentu orang yang rame itu dibeli produknya gitu. Jadi kelihatannya menurut Mas Chandra rame terus murah ya Mas Chandra beli kan, tapi bagi orang lain belum tentu. Jadi kayak cuma ramenya saja. Kalau tutup atau enggaknya balik lagi ke si operasionalnya, apakah menutupi atau enggak. Sama kayak Giant. Kayak Giant tuh baru-baru ini kan tutup. Kayak ngerasa Giant itu supermarket loh. Sering didatengin oleh orang. Tapi kenapa tutup? Apakah perhitungannya itu bagi mereka adalah rugi? Ya itu ruginya di mana saya nggak tahu. Nanti dilihat lagi. Biasanya sih ya istilahnya urusan rahasia si kantornya tersebut. Sama kayak sekarang lagi rame Garuda. Mereka menyatakan rugi yang punya utang. Tapi kita lihat kayaknya banyak orang lebih menggunakan Garuda maskapai internasional. Hitungannya kayak gimana sih? Itu juga kadang suka main si rahasia di situnya tuh gimana sih permainannya. Jadi kalau misalnya dia tutup, saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya tahu, yang kemungkinan ya, bagi kita ramai orang beli, tapi belum tentu orang itu beli. Gitu. Kadang Cuma soalnya ramai aja. saya suka nanya itu habis mulu gitu, Bu. Terus berapa lama kemudian kata dia udah nggak jual lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya habis terus, berarti mereka memang tidak memproduksi banyak. Karena mereka nggak mau rugi, nggak mau rugi. Biasanya mereka mencari keuntungan lah. Gitu. Nggak mau nggak berani rugi atau nyari aman. Jadi saya cuma menjual atau memproduksi 100. Udah 100 aja. Habisnya kapan? Ya udah. Mereka nggak akan ciptakan lagi produknya tersebut. Karena mereka cari aman. Gitu. Kadang produk-produk seperti itu. Ya, atau misalnya itu produk Jepang bukan sih? Bukan ya yang 1 yen yang 25.000? Denso ya? Bukan.
Kayak misalnya produk Denso kalau nggak salah yang produk Jepang, kalau di Jepang tuh 1 yen, kalau di kita bukan 1 yennya rupiah ya, tapi kalau nggak salah 25.000, semua produk harganya 25.000 kalau nggak salah tuh ada di mana saya lupa di mall mana, sempat saya ke situ. Jadi mungkin saja produk-produk itu adalah produk luar. Nah, mereka cari aman, mereka nggak mau beli lagi, karena kalau beli lagi, harga kita ngejual 50.000 di sana udah tinggi. Kalau kita naikin, orang akan teralih nggak beli. Dan mereka kadang suka cari aman. Tuh. Itu yang namanya usaha cari untung dong. Gitu kan. Kalau konsumen kan cari untung juga dalam untuk membeli yang murah. Gitu. Tapi kalau kita dia cari aman. Jadi ada beberapa produk, makanya tadi saya strategi itu melihat risetnya. Apakah produk ini sering dibeli oleh orang lain atau tidak. Kalau tidak, jarang dibeli, berarti kita tidak produksi lagi. PR kita adalah biar produk yang tidak dilaku ini dibeli oleh orang lain. Dengan cara apa? Tadi, promosi. Yang dompet ini jarang dibeli. Gimana caranya orang-orang beli? Biar uang ini, hasil produksi kita tetap bisa balik modal. Dengan cara promo. Bahasanya promo. Strategi pemasarannya. Atau bisa termasuk dalam hal deco effect. Ya, beli ini 2, beli ini nih dapat ini. Yang satu nggak dapat. Atau misalnya beli ini tambah ini jadinya harganya cuma 55.000. Itu adalah permainan. Sedih sekali ya Mas Chandra ya, tokonya tutup ya. Bukan tutup, Bu. Barangnya udah nggak dijual. Barangnya udah nggak dijual. Oke. Kalau barangnya nggak dijual di situ, cari di tempat lain ya. Kali aja Lebih kayak mahal, tadi Bu. Siti Rahayu stok kali stok. di tempat ini dia berusaha di tempat yang lain lagi. Mungkin stoknya cari di tempat lain nggak masalah. Sama kayak gini, motor saya kan Beat lama, Beat keluaran pertama. Ya, kalau Beat terus onderdilnya ada yang rusak, ya itu saya harus inden dulu, nunggu. Nggak semua tempat ada sama. Kenapa dia bilang gini? Rugi Mbak kalau misalnya kita produksi lagi ini. Kenapa? Karena motor itu kan berubah, yang tadinya karburator sekarang injeksi ya. Nah, terus motor saya itu motor lama. Kalau diproduksi kembali atau produksi dengan jumlah besar, perusahaan akan rugi. Karena yang beli akan dikit. Karena yang masih mempertahankan, mungkin saya doang yang mempertahankan motor Beat. Yang lain sudah ganti dengan motor yang baru. Gitu. Itu juga termasuk dalam hal strategi pemasaran ya. Kalau kita hitung manajer operasional ya, biaya keuntungan yang lain itu ada perhitungannya lagi. Kalau saya produksi, saya akan rugi. Produksi hanya kapasitasnya sedikit, ya 50, 30. Orang pasti tetap akan cari, tapi jarang. Pasti akan produk-produk yang baru yang bagus. Nah itu seperti itu. Makanya saya agak miris dengan emisi, saya juga takut motor saya kena nggak lulus gitu. Kalau nggak lulus PR saya gimana gitu. Itu yang harus iniin lagi. Mungkin ada tips teman-teman sambil saya ini belajar kalau nggak lulus emisi gimana nih? Selain beli motor baru ya. Emisi. Udah tes semuanya? Waduh. Lagi baca, baru tahu juga infonya. Tahu. Oke. Emang biar apaan itu, Bu? Yang kerja kelompok itu kapan ya terakhir dikumpulinnya? UAS. Oke. Saya nggak tahu gini. Apakah setelah UTS kita offline atau online? Gini, anggaplah pahitnya setelah UTS kita masih online, berarti teman-teman nggak usah presentasi, kumpulkan saja produknya. Yang tadi saya bilang proposalnya dalam bentuk CD, terus berarti saya nggak mau produknya dikirim. Intinya dalam CD itu ada proposal, ada gambar, ada video pemasarannya, udah kirim ke rumah saya saja dalam bentuk CD. CD-nya terserah mau beli yang murah apa yang mahal, yang penting sebelum dikirim dicek dulu di dalamnya ada apa enggak.
karena ada cara kelas kirim ternyata isinya nggak ada. Gitu. Mereka udah kirim tapi isinya nggak ada. Gitu. Atau mau dalam bentuk flash disk, nggak masalah. Flash disknya yang bekas juga nggak masalah, yang penting saya masih bisa buka. Oke, kita lihat apakah setelah UTS, apakah kita offline atau online. Kalau online berarti kita akan terus sampai UAS online. Ya, bersabarlah. Pelan-pelan, insya Allah nanti offline ya. Karena lumayan sedikit bocoran, mungkin sekolah juga sama mengalami ada butuh proses prosedur yang lumayan, apalagi perguruan tinggi lumayan lebih ini lagi. Kita harus ketika kita mau istilahnya kita mau offline, berarti kita harus laporan ke Dikti kalau kampus kita mau offline. Dan itu Dikti akan memeriksa apakah operasional butir-butir kebutuhan itu sudah tertutup atau tidak. Kalau tidak diizinkan untuk offline. Nah, itu ya mungkin teman-teman yang di sekolah memahami seperti itu. Oke, jadi kita lihat apakah offline online. Kalau offline teman-teman presentasi, nggak usah lama-lama 5 menit 10 menit presentasi aja ngenalin produknya. Oke, kalau tidak ya kalian ngumpulin saja dalam bentuk CD. Ya kalian mau yang kayak gimana berdoanya? Apakah kamu pakai presentasi apa enggak? Tapi kalau offline, karena ada teman-teman, saya harap teman-teman kalau produk makanan atau produk baju, semua produk ditunjukkan. Karena biar teman-teman bisa menilai juga. Dan kalau makanan, mungkin bisa sharing, berbagi. Cobain masakannya Monica, cobain masakannya Siska, atau cobain melihat bentuk bajunya, produknya Adi, atau produknya Chandra, atau Panaga, dan yang lainnya. Paham sampai situ? Itu buat UTS, Bu. UAS ganteng. Berarti UAS berarti UAS kita kayak itu ya, kayak jualan gitu ya, Bu? Iya. Enggak, kita nggak jual, mau memperkenalkan. Iya, kayak kita misalkan menawarkan produk kita apa, terus kelebihannya apa, segala macam. Iya. Oh, siap, Bu. Iya. Sepertinya Pak Adi agak sedikit ngantuk. Siap perkuliahan kayaknya ngantuk nih. Karena datangnya telat mulu. Saya lihat Pak Adi datangnya telat mulu. Jadi nggak ngeh kali. Tadi abis ituan, Bu, abis kasinan dulu, Bu. Oke. Maaf telat, Bu. Nggak masalah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, udah lumayan juga, udah hampir jam 9. Jadi kita akhiri hari ini. UTS sudah saya kasih soalnya, teman-teman saya harap jangan telat ngumpulinnya, tinggal upload saja jawabannya. Soalnya nggak berubah kok, masih tetap 3. Kata-katanya sama, tenang aja. Saya tinggal upload. Hanya berubah prank nih. Enggak, tenang. Tulis tangan kan, Bu? Kenapa? Jangan tulis tangan ya. Iya, jangan. Ketik aja, saya takutnya teman-teman tulisannya sangat indah sekali. Saking indahnya bikin mata saya terpesona gitu kan. Namanya kalau lihat keindahan itu tulisannya sangat-sangat Takutnya Ibu kecewa, Bu. Apa? Takutnya Ibu kecewa dengan tulisan kita semua, Bu. Betul. Saya takutnya teman-teman cita-citanya mau jadi dokter gitu kan, tapi tidak tersampai, akhirnya jadi guru ya, cuma tulisannya masih tulisan dokter gitu, yang tadinya nilainya harusnya 100 jadinya 0 karena saya nggak bisa baca sama sekali gitu. Lebih baik diketik aja ya. Oke, diketik saja, jangan lupa dalam bentuk PDF karena biar mudah diuploadnya. Terus saya ingatkan lagi kalau Bu, emang kita ada praktek ya, Bu? Ada apa UTS? Ada. Bukannya praktek doang ya, Bu ya? Ada sayang. Ada. Itu dibaca, Fitri. Grup itu dibaca, jangan ditonton. Aduh. Di grup sayang soalnya. Udah ada tuh soalnya. Berarti si cantik belum ngerjain soalnya. Fitri. Oke. Itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin Fitri lagi konsen dengan yang lain gitu kan. Nggak masalah. Yang penting intinya UTS Fitri ngumpulin ya. Jangan nggak ngumpulin ya. Saya ingetin lagi, saya mohon maaf kalau sering bawel dalam hal ujian. Dibiasakan tepat waktu.
Ya, apalagi dengan space-nya kalian sudah dikasih soalnya, kalian tinggal upload ya. Kalau misalnya tiba-tiba di hari H tidak bisa upload dalam hal sakit, ada bencana alam, ya apalagi sekarang lagi musim hujan, terus ada keluarga yang meninggal atau sedang kondisi berduka, saya minta tolong tetap kasih buktinya. Ya, kalau misalnya ada kebanjiran, fotolah sedikit lah. Ya, update status 1 detik aja kalian bisa update status. Tapi kalau misalnya laporin, kalau bisa harus ada laporan. Kalau ada berduka, kalau nggak usah foto ininya ya, jenazahnya dengan kondisinya saja. Kondisinya saja. Atau kalau lagi sakit nggak usah sampai rumah sakit, kondisi ya memang lagi sakit aja gitu. Ya, yang Mohon izin, Bu. Saya belum masuk grup kayaknya deh, Bu. Waduh, saya nggak ada grup di sini. Tadi Oh grup iya, apa? lupa saya. Bukan Soalnya Siska, saya bukan yang kasih ini. Khairunisa. Soalnya Saya saya ingat kasih sih grupnya. Khairunisa. Oh iya, saya maaf. Saya juga ingat ini ada grupnya. Kalau nggak salah, soalnya saya udah kasih Khairunisa ya. Sudah di-share ke teman-teman, ada 3 soal. Ya, soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Ya, Fitri, soal ketiga nonton. Jadi sebelum ngerjain nonton dulu. Karena kalau misalnya di hari H, habis waktunya buat nonton doang. Oke? Sekian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau celetukan saya menyinggung. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kan, Bu. Makasih, Bu.